Kali bisa ketemu lagi hari ini di webinar yang dilakukan atau diadakan oleh Kampus Akubang. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah join hari ini dan eh, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia. Dan hari ini, hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, saya Vina yang akan memandu webinar kali ini sampai nanti 2 jam ke depan. Dan Bapak Ibu, walaupun ini adalah akhir bulan, untuk teman-teman di financial industry biasanya sih mendekati akhir bulan ini lumayan sibuk ya, apalagi di bagian HR nih, di bagian SDM lagi ngitung-ngitung payroll yang sebentar lagi akan tinggal diklik aja terus tepat jam 00.01 sudah masuk ke rekening masing-masing ya. Oke, tapi apapun itu Bapak Ibu, apapun kegiatan Bapak Ibu, kita sudah berkomitmen bahwa hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah ngobrol-ngobrol tentang pengelolaan sumber daya manusia. Kita bertemu di webinar Simple HR, membangun ranah SDM secara praktis. Dan untuk pertemuan kita yang kedua, saya masih bersama teman-teman dari Sinergia. Selamat siang, Mbak Amel. Mbak Halo, Amel, ya. selamat siang Bu Vina. Saya nunggu Aduh, gajian. saya nunggu notif di handphone. Oke, Oke, tetaplah ya sehat nungguin Mbak ya. Amel. Iya, sehat Mbak Amel ya. Sehat, sehat Ibu. Oke, hari ini banyak juga teman-teman dari timnya Mbak Amel yang akan bersama kita Ya, untuk apa sih istilahnya Mbak Amel? Untuk biar rame Bu. Biar rame bisa oh saya jadi sharing juga. ini sih jadi blank dengan kata-kata tadi apa sih? Apa, Bu? Eh, em, Karena kebetulan ada ini teman-teman yang sering kali berinteraksi sama klien juga. Oke, Dan hari ini kan kita salah satu bahasannya ngomongin tentang mm-mm. KPI ya. Oke, Nah, ya. ada jagoan saya yang ganteng, ada namanya Pak Wisnu. Halo Pak Ya, Wisnu. Pak Wisnu ini biasa mendampingi klien-klien yang lagi bikin KPI. Makanya saya culik, saya ajak hari ini biar ikut sharing dikit lah Oke, pengalamannya ya. Gitu. Kebetulan ada Mbak Warda sama Mbak Vivi juga selain Mas Reza yang biasanya terkoneksi sama klien kalau free consultation seperti itu. Jadi siapa tahu nanti bisa support, terus bisa berinteraksi bersama, menambah wawasan lah ya. Gitu. ya, oke. Baik, jadi Bapak Ibu kita akan belajar banyak nih. Mudah-mudahan semuanya jadi daging, jadi daging Hmm, artinya mm-mm. bisa diserap, bisa diaplikasikan tentu saja ya. Dan nanti seperti biasa, kalau misalnya ada yang ingin berinteraksi, bisa lewat kolom chat karena teman-teman tim semuanya sudah siap siaga untuk melihat yang mana yang perlu dibahas segera dan atau mungkin nanti bisa dipending sampai di waktu yang tepat begitu ya Mbak Amelia. Ya, Dan jangan lupa juga mm-mm. teman-teman yang sudah atau Bapak Ibu yang sudah join untuk mengisi link absen yang sudah diberikan oleh tim dari Akubang di kolom chat. Oke, kita nggak usah panjang-panjang deh Mbak Amel. Kayaknya kalau membicarakan masalah SDM, apalagi kemudian sudah KPI, nah ini perlu pembahasan yang mendalam supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Kita bisa belajar dan berdiskusi lebih intens lagi. Kita mulai saja, boleh Mbak Amel ya? Boleh. Ya, Oke, oke. ya saya serahkan ke Mbak Amelia untuk hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Vina. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan kedua kita ya. Em, saya nggak tahu nih, saya kebetulan belum hafal kalau yang dari pertemuan pertama kemarin apakah ada yang baru atau memang semuanya dari yang ikut kemarin ya. Cuman saya tuh selalu kepingin cek and recheck Anda, apapun kondisi Anda, karena di sini yang saya lihat ada Bu Putri, Bang Haryarta,
kemudian ada Bu Ririn, BPR NBP. BPR NBP itu di kota mana ya, Bu Ririn? Mbak Ririn. Di Subang, Jawa Barat, Ibu. Oh, Subang, Jawa Barat. Oke. Ya. Nah, thank you. Ya, ini check and recheck nih, Bapak Ibu hari ini apakah Anda full attend di sini? Anda hadir atau mungkin Anda struggle juga seperti katanya Bu Vina tadi, lagi lumayan sibuk dengan payroll dan segala macam. Jadi boleh sedikit check and recheck di kolom chat ya, Bapak Ibu yang hadir eh dari kota mana? Dari kota mana kayaknya udah. Apakah ada yang baru di pertemuan kedua ini? Aduh, saya lupa namanya. Baru aja buka kamera. BPR Lestari Bali. Sorry, Non. Aku lupa nama. Ingat wajah tapi lupa nama. Eh, nggak kedengeran suaranya. Nah, boleh ganti Ibu. di rename aja, sayang. Halo Ibu, sore Bu, Hey, saya hai. Cynthia Ibu. Oh iya, Cynthia. Akhirnya ketemu lagi. Kemarin pertemuan pertama nggak ikutan ya, Sian? Yang pertama. Ibu Kayaknya nggak. harus pakai. Baru Ibu, ini. Ibu saya Temuan pertama. sama-sama stiker ya Ibu. Oke. Ya udah, enjoy hari ini ya. Itu. Dari Bapak Ibu yang lain, boleh drop di kolom chat nggak satu emoticon atau Anda tulis saya gitu ya, kalau Anda datang kedua kalinya. Atau aku balik aja ya. Ya, bolehlah datang kedua kalinya. Anda hadir di pertemuan pertama kemarin, kemudian sekarang Anda hadir lagi. Anda boleh drop emoticon apa aja, itu juga boleh di kolom chat. Saya cuma make sure bahwa Anda hadir di pertemuan sebelumnya. Kalau enggak mungkin, kalau banyak yang baru hadir di pertemuan kedua ini, nanti saya ulang-ulang sedikit gitu. Ya. Dan mau make sure juga Bapak Ibu Anda sudah terima modul. Bentar ya, saya share screen modulnya. Nah, modulnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Simple HR. Ya. Kemudian kita kemarin sempat bahas framework ini. Ya. Kemudian beberapa framework yang terkait dengan kelima area human capital. Ada organizational development, terus ada industrial and legal compliance, compensation benefit, people development, dan juga employment management. Semoga itu sedikit refreshment lah ya untuk Anda. Itu. Dan hari ini kita mestinya akan bahas tentang attract and retain potential candidates. Tapi saya check and recheck ini apa baru semua atau Bapak Ibu sambilan apa saya nggak tahu, tapi ya udah semoga Anda semua hadir di sini gitu ya. Em, Hari ini topik kita ada dua tentang potensial atau attract potential candidates. Dan yang kedua ya ini tentang memasukkan orang, kemudian bagaimana memanage orang, kita akan bicara tentang KPI. Kalau saya boleh check and recheck dari pertemuan pertama kemarin, hal yang mungkin sangat masih ingat dalam benak Anda itu apa? Ini kalau saya nembaknya Mbak Putri kan juga nggak enak ya. Tapi yang paling kelihatan Mbak Putri gitu. Mbak Putri Bang Haryarta. Eh, Masih ingat nggak di pertemuan pertama kemarin yang paling menarik barangkali buat Mbak Putri adakah? Halo Mbak Putri? Oh ya, masih ingat nggak di pertemuan pertama kemarin yang mungkin Anda masih terngiang atau masih jelas teringat gitu terkait tentang apa gitu? Oke, kedua kalinya ya, di pertemuan kedua. Cynthia kemarin datang ya? Oke, ya.
Oke. Ini anteng-anteng kalau kayak gini ya. Sin, kalau dari pertemuan kemarin ada insight atau Mbak Ririn juga boleh, Mbak Putri juga boleh. Boleh angkat bicara dulu sedikit juga boleh. Silahkan. Ada? Kah? Mbak Ririn? Mbak Putri? Ya, Masih ya, ingat? Ah ya boleh. Mm-mm. ya. Sebelumnya mohon maaf sih ya Bu, yang kemarin pertemuan pertama, karena kalau pertemuan pertama kemarin saya itu sambil ngerjain yang lain kemarin tuh Bu. Jadi sambil jalan ngedengerinnya. Kalau pertemuan dua ini saya mau fokus nih Bu. Iya, sayang. Iya, Oke. cuma memang ada beberapa yang eh, apa ya sudah saya bisa terima sih Bu dari Mm-mm. materi yang Ibu kemarin sampaikan. Oke. Ya, oke, good. Nggak apa-apa, lumayan. Kalau hari ini Anda bisa eh, full, itu juga akan lebih baik gitu ya. Sayang kalau enggak dari pertemuan kemarin ya. Mm. Oke, Cynthia, so saya jadi tahu ada yang nggak datang di pertemuan pertama kemarin. Eh, Mbak Ririn, thank you udah sharing. Cynthia, thank you udah sharing. Mbak Putri, ada yang mau di-sharingkan sedikit barangkali dari pertemuan pertama kemarin? Ibu Putri siapa? Oh, Putri Haryarta. Iya nih, putrinya ada dua Oke. soalnya. Iya karena disebut terus saya kan jadi terpanggil, Bu. Oke, dari pertemuan pertama kemarin Mm-mm. mungkin lebih ke framework human resource ya, Bu ya. Dari mindset, terus habis itu sistemnya seperti apa dan leadershipnya. Yes. Uh-uh. Lebih banyak ke situ memang Bu ya. Kemudian Mm-mm. dibahas juga terkait pilar-pilar human research yang dia adalah organizational development. Development, Mm-mm. ya. Yang ada beberapa pilar yang paling utama itu adalah eh, yang kemarin sudah dibahas, industrial and legal compliance, di mana kita Ya. harus menyamakan dari governance polisi, maksudnya peraturan di pemerintahnya seperti Mm-mm. apa, sama Mm-mm. kebutuhan di employee-nya seperti apa, gitu. Jadi HR ada di tengah-tengah kedua Mm-mm. itu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, sip. Apalagi ya. Apalagi ya? Terus kemarin udah dibahas juga desain kompetensi sedikit ya Bu ya, Mm-mm. belum Mm-mm. mungkin akan lebih banyak hari ini core kompetensi, terus em, generic and specific kompetensinya seperti apa. Oke, Ya, thank you banget. Nah, karena udah sharing kemarin pertemuan pertama dan kemudian hari ini, kalau saya mintain hadiah ke Mas Reza boleh nggak ya? Boleh ya? Loh iya, karena belajar itu kan perlu something rewarding ya, biar kita seneng ya. Jadi Mbak Putri, nanti saya minta Mas Reza untuk kirim satu buku saya tentang 3 kunci sukses pengelolaan SDM. Sip. thank you Bu. Boleh japri ini ya, boleh japri alamatnya, Oke, alamat kontak oke. ke, ya langsung ke Mas Reza juga nggak apa-apa. Iya. Nanti kita Oke, kirimkan buku 3 kunci. thank you Ibu Amelia dan tim Sinergia dan aku Bang. Iya dong, gitu ya. Jadi menanti semoga teman-teman lainnya juga bisa berinteraksi. Thank you, Mbak Putri. Ya, good. Oke, kalau gitu saya lanjut. Em, saya akan share screen, teman-teman semoga pegang workbooknya ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang attract and retain potential candidates ya. Oke, di halaman, oh nggak ada halamannya. Oke, yang di session ini ya. Saya yakin sebenarnya teman-teman HR relatively Anda sudah punya standar kandidat yang Anda mau itu seperti apa ya. Kalau saya bilang standar yang Anda mau, itu sebenarnya bukan hanya
job requirement. Dalam arti yang saya mau itu, oh ini loh Bu Amel, lulus S1, kemudian dia lulusan ini, dia pernah punya pengalaman segini, kemudian katakanlah dia pernah bekerja di perbankan juga. Bukan, itu job requirement ya. Tapi kalau saya bilang standar potensial, ini terkait sama yang Mbak Putri tadi bilang, terkait sama kompetensi ya. Saya itu kepingin dia punya awareness terhadap result misalnya. Dia bisa making a decision misalnya ya, atau apapun itu ya, terkait sama kompetensi. Nah, kalau Anda belum punya, Bapak Ibu, Anda baru punya job requirement, nah ini adalah salah satu dosa besarnya HR ya. So ketika Anda nggak tahu standar kompetensi SDM yang Anda mau hire, terus waktu interview kita mau nanya apa? Ya, nanyanya nanti bolak-balik, pasti pertanyaan-pertanyaan gini. Boleh diceritakan sedikit tentang Anda? Pertanyaan standar ya. Padahal itu kita bisa baca di CV. Ya, atau kita udah mulai bisa stalking di sosial medianya. Begitu saya kenal sama Cynthia, saya tanya, oke Cynthia Instagramnya apa? Oh, ini beda ya ternyata Cynthia di kantor sama di luar gitu misalnya. Jadi kebayang, oh ternyata cukup dinamis juga ya dan segala macam. Kita akan punya data di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, em, ketika kita bicara tentang potential candidates, maka teman-teman HR, apapun job requirement Anda, apapun job spec yang Anda punya bayangan di sini. Ya. Standar potensial kandidat itu termasuk misalnya gini. Anda punya user kan ya? User A, user B, user C. Gitu. Kita tahu user A itu, aduh si bapak ini disiplin banget sama waktu. Padahal itu nggak ada di kamus kompetensi. Ya. User B, wah si bapak ini suka banget baca buku. Ya. User C, ya beda lagi. Sehingga ketika Anda dapat request dari user A dan user B, di luar kamus kompetensi yang ada, di luar requirement yang ada, HR tugas kita itu giving the best service ke user kita. Pasti si user B, si bapak itu, dia akan lebih suka kalau Anda sajikan, Pak, ini kandidatnya ada 1, 2, 3, menurut saya yang nomor 1 nih yang paling suka baca buku, Pak. Tapi Bapak bisa jajaki kompetensi lainnya nanti waktu interview. Dia udah happy duluan nggak? Pasti udah happy. Oh, yang nomor 2 sama nomor 3 gimana? Saya nggak tahu, tapi mereka nggak punya buku favorit yang lagi mereka baca saat ini. Tapi yang orang pertama ini, dia sharing banyak wacana bukunya. Nah, artinya kita sebenarnya tahu standar yang kita mau sajikan pada si bapak, si user kita itu tadi di luar kompetensi yang kita punya. Ya, itu salah satunya, teman-teman. Kalau kita bicara standar kandidat potensial di perusahaan kita. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang mau share kalau bagaimana Anda menentukan standar kandidat potensial di perusahaan Anda. Ya, itu dulu pertanyaannya ya. Ini boleh ngundang Mbak Putri satunya kah? Gitu. Mbak Putri Widyawati. Ya. Punya nggak Mbak Putri standar apa kandidat yang potensial di perusahaan Anda? Biasanya basisnya apa? Mm-mm.
Terima kasih Bu Amel. Iya, Mm-mm, kalau udah bahas terkait standar potensial ya Bu ya. mm-mm, Misalnya mungkin lebih ke spesifik ya Bu. Misalnya saya rekrut terkait bagian accounting gitu. Jadi kita mm-mm. sebenarnya udah ada kompetensinya sih Bu. Ya, Sedikit tidaknya dia bisa baca terkait laporan keuangan yang kayak kayak gitulah Bu kurang mm-mm, lebihnya. Gitu. mm-mm. Jadi setiap bagian kita udah ada kompetensinya sih Bu. Jadi yang kita tanyakan saat interview eh, based on kompetensi gitu. Oke, Jadi langsung spesifik seperti itu sih Ibu kurang lebihnya. Kalau yang langsung sama, spesifik. Mm-mm, iya sama yang kayak mm-mm. Ibu bilang tadi, kalau misalnya terkait dengan anggapannya kayak background check ya Bu ya. Kalau dia perkenalkan Mm-mm, diri gitu, itu sih sebenarnya mm-mm, kita bisa lihat di CV juga. Sama saya biasanya follow Instagram, Facebook atau mm-mm. media sosial yang lainnya. Karena kan kita pasti Ya, menyediakan satu form sebelum kita menginterview kandidat tersebut gitu Bu. mm-mm, mm-mm. Itu sih Betul. kurang lebihnya, Bu. Oke. Bagus kalau teman-teman Anda sudah punya apa kamus kompetensi ya. Dan sekali lagi sebenarnya buat Anda yang belum punya kompetensi, karena nanti Anda akan dapat satu membership platform. Bentar, saya share juga ya. Di membership platform, thank you Mbak Putri anyway untuk sharingnya. Ya, di sini ya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa sebenarnya nanti eh cek di sebentar di modul organizational development di bagian ini kompetensi SDM ya. Jadi Anda bisa gimana caranya merancang kompetensi Anda bisa cek di sini ya. Modul 1 lesson 3 ya di situ. Nah, tapi kita tahu kadang gini, di luar kompetensi ada hal lain yang sebenarnya juga menarik, menyenangkan untuk dieksplor. Saya punya klien contohnya, Bapak Ibu, teman-teman, perusahaan ini suka banget traveling. Travelingnya emang bener-bener ke alam gitu ya. Nah, tanpa kemudian disadari, di luar kompetensi, ada pembicaraan-pembicaraan yang kemudian mendiskusikan tentang, hobinya apa? Suka nggak traveling? Karena ada orang yang kompeten, tapi ketika dia dalam tanda kutip berbicara dengan bahasa yang berbeda, itu juga, ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Tapi ketika dia dalam tanda kutip berbicara dalam bahasa yang sama, minatnya kurang lebih sama, lebih gampang engage nggak? Lebih gampang engage. So, itu salah satunya standar potensial kandidat itu bisa jadi pasti Bapak Ibu yang pertama berhubungan sama kompetensi. Kedua, requirement yang lain. Karena kita nggak bisa masukkan semua itu ke dalam kamus kompetensi kan ya. Kalau nggak kamusnya jadi tebel banget. Atau kita bisa menambahkan standar-standar yang lain. Ya, oke. So, itu yang pertama terkait dengan standar potensial. Anda perlu menuliskan sih. Kalau Anda sekarang Anda pegang workbooknya, Anda udah print, teman-teman boleh tuliskan. Ya. Kemarin sebenarnya ada satu kejadian di perusahaan kami. Ya, kebetulan saya rekrut finance baru, finance supervisor gitu ya. Itu orangnya kompeten, orangnya oke, nggak ada masalah, baik-baik aja. Tapi kemudian satu hal yang didiskusikan di dalam departemen itu adalah gap usia, gitu. Gap usia. Padahal sebenarnya kalau finance nggak ada masalah sih ya di usia berapa itu nggak ada masalah. Tapi waktu saya tanya gimana, ada tim yang baru di finance, jawabannya oke sih Bu, nggak ada masalah. Tapi masalahnya dia kalau makan siang bawa bekal sendiri Bu, nggak makan bareng kita. Loh, oke, jadi problemnya apa? Gak ada problem. Secara organisasi nggak ada problem. Tapi ingat, ketika itu nyambung, engagement akan lebih mudah terjadi. Betul nggak? Ya, sesederhana itu kadang. Ya, jadi teman-teman HR, kalau Anda punya standar, Anda boleh tuliskan juga. Ya. Sebelum saya lanjut, saya mau cek and recheck. Bapak Ibu di sini siapa yang belum punya kamus kompetensi? Kamus kompetensi.
Atau siapa yang belum menggunakan kamus kompetensi dalam rekrutmen nih? Anda boleh tulis saya atau ya saya gitu ya. Atau belum punya kamus kompetensi gitu. Kalau nggak ada yang nulis, aku anggap udah ada semua nih gitu. Atau Mbak Putri, Bang Hari Arta tadi karena Putri sebut tentang kamus kompetensi, Putri ada pertanyaan kah tentang kamus kompetensi? Atau udah cukup clear, Mbak Putri? Ada pertanyaan nggak kamus kompetensi? Oh, Mbak Putri Bang Hari Arta. Ya, boleh? Ada nggak pertanyaan tentang kamus kompetensi? Karena tadi kamu sebut tentang siapa tahu hari ini dibahas lebih dalam tentang kamus kompetensi. Adakah Mbak Putri atau Aman? Anda udah punya? Sudah ada, Bu. Oh, udah ada ya. Core kompetensi, generic kompetensi, spesifik kompetensi. General, lebih ke general sih, Bu. Oh, lebih ke general. eh Pernah lihat contohnya nggak, Mbak Putri, terkait kamus kompetensi? Bentar, aku coba. Pernah, pernah Bu, karena di aturan OJK yang baru juga kita harus bikin sih, Bu. Oke. Ya, pasti harus ya kalau sekarang. Hmm. Bentar, aku Mm-mm. coba Iya, eh, iya. share screen. Ya. Jadi nanti kalau Anda masuk ke areanya membership, Anda akan temukan dokumen seperti ini. Contoh kompetensi manajerial. Ya, ini kompetensi yang secara umum ada. Ya, kompetensinya apa aja, per level seperti apa aja. Tapi specifically sebenarnya ada 3 area kamus kompetensi. Yang pertama adalah core kompetensi, kompetensi inti, yang which is ini terjemahan dari corporate value atau budaya perusahaan. Ya, ini adalah yang di hadapan Anda. Ini contoh kompetensi manajerial. Ya, dan ada yang spesifik. Spesifik itu misalnya kalau di areanya finance dia memahami tentang apa? Brevet AB misalnya. Atau di areanya HR dia memahami recruitment tools, assessment tools. Kemudian nah itu very specific, itu namanya spesifik kompetensi. Ya. Jadi kalau memang Anda belum ada dan Anda ada pertanyaan, nanti Anda boleh kontak juga ke teman-teman Sinergia ya untuk diskusi tentang kamus kompetensi ini. Ya. Oke ya, jadi hal yang pertama Bapak Ibu ketika Anda mau attract potential kandidat, so Anda mesti set satu standarnya dulu. Ya. Nah, sekarang area berikutnya adalah gimana caranya untuk menarik nih potensial kandidat. Saya tahu pastinya Anda juga pasang iklan job posting itu sih udah pasti ya. Tapi apakah cukup itu hanya job posting? Saya coba share bentar. Ya. Nah, gimana sih caranya menarik potensial kandidat ya? Anda lihat di layar ini ada 5 nih. Ada 5 poin. Yang pertama, ini ngebangun company and employee branding. Anda bayangkan gini, lulusan terbaik di universitas terbaik, pasti dia pilih apa? Multinational company. Atau bisa jadi, sorry ya Bapak Ibu, karena kita kebanyakan BPR, pasti orang akan milihnya apa? Bank umum. Betul nggak? Ya, karena mereka tahu secara karir bisa jadi ya walaupun kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang ya, belum tentu juga kerja di multinational company atau bank umum itu lebih lebih menyenangkan gitu ya, lebih menarik daripada di growing company. Tapi
menjadi rahasia umum, mereka lulusan terbaik, mereka pasti akan cari perusahaan-perusahaan yang itu udah multinasional. Karena secara karir mereka tahu, mereka bisa melihat jangka panjangnya. Ya, itu sebabnya sebagai company branding, ini pesan untuk Bapak Ibu business owner kalau Anda juga ikut hadir di sini. Company itu harus terus berkembang, growing. Karena kalau enggak, orang akan nanya, saya 5 tahun di sini, peluang apa lagi yang saya bisa dapat? Saya 10 tahun lagi di sini, peluang apa lagi yang saya bisa dapat? Ya, so that's why company branding, company menunjukkan, ternyata dalam 1 tahun kita develop sekian cabang baru loh. Ya, it's very important. Kalau Anda lihat bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sekarang HR-nya Bapak Ibu, mereka juga ngebangun company dan employee branding. Kegiatan-kegiatan di HR itu dimunculkan ya. Ada kan live at Gojek misalnya ya. Terus mana ya kalau saya kalau Anda buka di Instagram sebenarnya teman-teman Grow kalau nggak salah apa ya banyak akun Grow at Paragon. Terus misalnya kapal api itu punya Grow with KAG, Grow with kapal api, kapal api group ya. Terus Grow at Paragon itu punyanya Wardah Kosmetik. Atau misalnya juga Live at itu kan biasanya kata-kata kunci ya. Live at BCA. Kemudian ada Gojek berubah. Live at Gojek itu namanya sekarang Humans of Goto. Contohnya itu. Siapa di sini HR-nya di perusahaan Anda punya satu akun sendiri yang didedikasikan untuk company dan employee branding. Ada nggak? BPR Lestari ada nggak ya? BPR Lestari. Belum ada ya. Ngikutnya masih BPR Lestarinya ya. Tapi akun HR-nya sendiri belum ya. Belum. Itu perjuangan untuk atraksi teman-teman. Tapi ya perlu diingat bahwa memelihara satu akun baru pun itu juga PR. Kalau Anda buka akun Instagramnya Sinergia Konsultan, mungkin Reza boleh drop akun Instagramnya Sinergia kali ya, biar aku bisa buka juga dari sini. Belum ada untuk employee branding, ada website khusus untuk ada website khusus untuk rekrutmen. Nah, tinggal kita ngelihat sih kandidat Anda itu paling banyak di hidupnya di mana. Ya. Instagram itu sebenarnya untuk ngeramein sih, teman-teman. Tapi itu Instagram itu untuk menarik mereka lari ke akun website. Betul nggak? Ya. Tergantung zilenial atau mungkin di TikTok katakanlah ya. Tujuannya bukan untuk ngedrop di situ, tapi beberapa company sebenarnya bisa. Untuk mereka lari ke website. Bisakah? Bisa. Karena kalau ngebuka ini dari coba ya, biar Anda punya contoh juga. Saya bukain akun Instagramnya Sinergia. Kami tidak punya satu Instagram yang dedicated khusus untuk HR karena company-nya sebenarnya juga tidak enggak yang setiap bulan harus rekrutmen. Tapi kemudian employee branding bisa seperti contohnya, nah ini ya, ini bentuk-bentuk employee branding ya. Welcome back to reality. Ya, ini aktivitas kami di kantor. Sehingga mereka yang mereka kandidat, mereka juga bisa melihat, oh di kantor aktivitasnya seperti apa ya. Nah, ini ya.
Ini contoh seperti ini, habis kami internal training, ya. Ini internal training di kantor. Ini apa nih? Oh, ada yang ulang tahun, ya. Kita juga posting seperti ini. Jadi Anda bisa dedicated melakukan employee dan apa company dan employee branding di sini. Ini waktu kami ada meeting juga ada Mas Reza di sini ya. Oke. Bayang ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya share lagi. Yang kedua membangun jenjang karir. Ini yang tadi saya sempat share sedikit ya. Mestinya kalau dunia perbankan saya nggak begitu khawatir sama Anda Bapak Ibu. Karena biasanya jenjang karirnya udah lebih dirapiin. Ya, tuh. Dan semoga ada semua ya karir track, kalau enggak PR. Ya. Yang nomor 3 adalah skema kompensasi. Ini udah pasti karena namanya orang kerja pasti. Ini satu highlight utamanya. Kompensasinya di kita bersaing nggak? Tidak harus compensation ya, tapi sebenarnya benefitnya. Ada beberapa case kalau ditanya kenapa ada di perusahaan ini gitu. Mungkin secara salary kurang lebih sama. Tapi mereka bisa menyatakan, soalnya kerja di sini tuh saya dikasih ruang untuk menuangkan ide kreatif. Soalnya kalau di sini saya punya satu fleksibilitas waktu. Nah, itu sebenarnya kok skema compensation and benefit. Ya, itu yang poin nomor 3. Nomor 4 adalah menghidupi value perusahaan dengan cara yang menarik. Kalau Anda lihat lagi tadi Bapak Ibu di akun ini ya, sebenarnya beberapa postingan teman-teman di sini itu terkait juga dengan value. Kalau Anda lihat ya, quote-quote yang ada di sini sebenarnya juga merepresentasikan apa? Merepresentasikan value perusahaan. Sehingga kandidat itu bisa melihat ya, apa yang sebenarnya terjadi di internal. Kalau nggak salah kita ada beberapa juga yang lain yang sempat ngomongin tentang value ya. Ini nih. Ini waktu kami raker. Ini waktu kami kick off meeting, sorry. Ini kick off meeting. Ya. Nah, ini sebenarnya merepresentasikan value dengan menarik. Ini juga. Nah, ini value. Ini value perusahaan ya. Positif, inspiratif, kreatif, transformatif. Kalau Anda lihat ini sebenarnya satu bentuk apresiasi ke mereka yang ini terpositif, terinspiratif. Contohnya seperti itu. Ini hadiahnya, kostumnya, itu. Dari foto bisa merepresentasikan dinamika yang terjadi di internal nggak, Bapak Ibu? Ya, bisa merepresentasikan kesannya apa? Kesannya formal, informal, santai, kedekatan, atau apa? Sebenarnya kelihatan dari sini. Ya, oke, ya, oke ya. Kita lanjut di poin yang kelima. Cara menarik kandidat potensial adalah menawarkan skema kerja. Nah, ini emang a bit tricky kalau di dunia perbankan ya, karena outlet base dan semuanya mesti face to face ya. Di dunia perbankan belum ada yang sistem remote ya. Karena sebenarnya sekarang mau tidak mau ini disrupsi yang cukup kuat di dunia industri. Mereka bisa kerja cross department ya, kemudian working from anywhere dan segala macam. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, Anda perlu melihat uniqueness dari perusahaan Anda seperti apa kalau Anda mau attract best employee ya.
Beberapa waktu yang lalu kebetulan ada yang menghubungi saya. Anak ini sudah bekerja di satu multinational company. Saya surprise waktu dia tanya, Bu, boleh nggak saya terlibat gitu di Sinergia? Kenapa? Ya, karena saya tertarik sama dunianya. Dunianya ini jadi attraction. Atau attraction itu macam-macam ya. Attraction bisa salary, attraction itu bisa dinamika yang terjadi dalam timnya, attraction bisa produk, kalau produk Anda very unique. Kemudian attraction juga bisa karena BPR Lestari ada di Bali misalnya. Oh, saya pokoknya pengen kerja di Bali gitu. Ya. Nah, itulah skema-skema yang Anda perlu melihat uniqueness-nya di perusahaan Anda apa, Bapak Ibu. Kalau Anda berhasil mengkomunikasikan uniqueness-nya, kita akan lebih berhasil. Ya. Contoh misalnya saya punya klien dia toko retail skincare. Ya, toko retail skincare. Bagaimana dia menarik kandidatnya misalnya dengan ada tunjangan skincare. Jadi menarik nggak buat yang fresh grade, lulus SMK, lulus D1. Wah, ada tunjangan skincare. Menarik nggak? Menarik. Mungkin gajinya kurang lebih sama. Tapi kemudian dia bilang, ada skema ini nih, tunjangan skincare. Akhirnya dia akan mendekat. Ya, itu contoh. Ya. So, itu lima ide ya, Bapak Ibu, teman-teman. Caranya menarik kandidat potensial. Ya. Aman ya, kalau Anda ada pertanyaan, Anda boleh drop di kolom chat, teman-teman. All good kah, teman? Ya. Semoga dapat insight. Nah, area berikutnya, kalau Anda sudah bisa memasukkan tim, saya mau share satu lagi, karena mungkin kita nggak cukup waktu untuk bahas semuanya. Teman-teman, nanti kalau Anda udah dapat akun membership, Anda boleh masuk ke sini, HC Tools. Ya. Di HC Tools, Anda akan ketemu Premium Assessment Bundle. Saya coba buka. Premium Assessment Bundle adalah segala sesuatu terkait dengan rekrutmen dan assessment. Ya. Mungkin ada yang selama ini baru merekrut pakai interview doang atau psikotes doang. Tapi sebenarnya banyak ngasih Bu Amel metodenya. Ada banyak banget. Ya. Ada psikotes, ada interview, case study, entry, checklist, dan segala macam. Dan Anda bisa dapatkan contohnya di sini, teman-teman. Ya. Anda buka Premium Assessment Bundle. Di sini ada banyak video. Termasuk ini misalnya tools psikotes. Misalnya aku bukain ya. Nah, Anda bisa download tools-nya. Ini adalah media ini ya, bisa di-download. Ya, Anda bisa download. Ini beberapa tools psikotes yang bisa Anda gunakan. Atau mungkin kalau tadi dibilang, saya udah ada kamus kompetensi, bagus. Panduan interview, nah itu yang belum ada Bu Amel. Nih coba ya, misalnya interview sales marketing manager. Ya, di sini Anda akan dapat panduannya, Anda bisa download. Ya, termasuk misalnya case study. Ya, spesifik kompetensi nanti hubungannya sama case study ini, area-areanya masing-masing. Dan di sini contoh misalnya saya buka yang terkait sama warehouse, Anda bisa download. Ya, itu Anda bisa download PDF-nya, di sana akan ada case study. Dan masih banyak sih, teman-teman. Ya. So, itu attract people, kemudian menggunakan multiple tools, itu akan membuat Anda bisa screening kandidat terbaik Anda, dan setelah itu bagaimana mempertahankannya. Oke, ini mempertahankan kandidat. Ya. Kalau di handout Anda itu nanti ada satu skema, nanti saya jelaskan.
Tapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan langkah awal untuk mempertahankan kandidat nih. Ya. Lakukan yang namanya induction atau onboarding training. Ya. Di situ Anda bisa menyampaikan sejarah, visi misi, value, sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Ya. Karena sebenarnya menghantarkan seseorang lewat induction training itu kayak landing smooth gitu, pelan-pelan gitu. Ini mempertahankan kandidat. Ya, kalau dia udah masuk, kemudian gimana? Ya, kompensasi adalah hal yang sebenarnya wajib diberikan oleh perusahaan. Ya, udah nggak usah ditanya tentang kompensasi, semuanya standar. Base-nya apa? UMK, katakanlah. Base-nya peraturan pemerintah harus ada BPJS, harus ada ini, harus ada itu. Ya. Tapi kalau kita bicara benefit, ini beda nih. Benefit itu adalah satu hal yang tidak wajib diberikan perusahaan, tapi perusahaan mau memberikan. Nah, ini ada satu framework, teman-teman. Ada satu framework, ini juga ada di handout Anda, yang barangkali Anda bisa adopsi. Ya, pada saat Anda membuat benefit. Framework-nya ini disebut Human Emotional Driver. Ada 8 contoh, ada 8 poin di sana. Prinsipnya karena gini, manusia itu bergerak karena emosi kan, karena dorongan sesuatu. Ya. Logika itu dia akan mengafirmasi. Orang-orang itu semua kandidat, semua karyawan kita termasuk kita akan punya satu preferensi. Ini contoh ya. Diversity and change. Diversity and change. Artinya mereka yang drivernya diversity and change, mereka tuh menyukai perubahan. Mereka suka tantangan. Kayaknya kalau dikasih kerjaan yang sama selama 5 tahun, udah pasti bosen. Mereka akan resign, perusahaannya baik-baik aja. Ya. Mereka akan resign, mereka bilang saya mau cari kerjaan baru. Kenapa? Saya butuh tantangan baru. Betul? Ya. Diversity and change, perubahan. Kadang untuk orang-orang yang drivernya ini, change, diversity and change, Anda itu sekedar merubah posisi tempat duduknya ya. Ini udah 1 tahun tuh ngadepnya ke sana gitu. Digeser, susunan kantor dirubah. Oh, dia tiba-tiba melihat di sana. Oh, itu udah satu perubahan buat mereka yang punya driver diversity and change ini. Ya. Nggak ada tesnya Bapak Ibu, tapi Anda bisa mengobservasi. Ya. Responsibility and contribution. Ya. Kalau mereka masih dibutuhkan di perusahaan, mereka happy. Ya. Merasa masih dibutuhkan. Ya. Ketiga, security and control. Security and control ini orangnya sangat berhati-hati. Ya, mereka biasanya seperti itu. That's why kadang mereka tanya, ada insurance nggak? Ya, nanti kalau begini, nanti kalau begitu, nanti kalau begini, nanti kalau begitu, itu biasanya drivernya security and control. So that's why ketika Anda membuat skema benefit, Anda mengikuti 8 area ini, dikompletin. Karena kita nggak mungkin ngetes satu persatu, ya, tapi dikompletin. Ya. Ada juga drivernya love and belonging. Love and belonging ini value-nya lebih ke apa? Family, ke apa? Ke cinta, ke kepemilikan gitu ya, family. Anda bayangkan orang yang punya driver love and belonging, Anda berikan benefitnya dalam bentuk scholarship. Wah, happy nggak dia? Scholarship untuk anaknya, katakanlah. Ya. Bukan untuk dia, untuk anaknya. Love and belonging. Ya. Dia akan merasa, perusahaan benar-benar memperhatikan saya ya. Gitu. Ya. Ada juga achievement. Ya. Achievement, that's why kadang kita bikin satu rewarding. Kalau project ini selesai,
mission accomplished gitu. Ada satu perayaan. Ya. Achievement ini juga bisa ketika Anda bikin KPI, nanti kita akan bicara tentang KPI. Ya. Mereka yang suka achievement, dikasih kayak KPI itu seneng. Karena dia tahu dia bisa ngukur, dan kalau dia achieve, dia kebayang apa yang dia dapat. Challenge and growth ini adalah driver yang suka belajar. Ya. Belajar, bertumbuh. Kalau ditanya, kenapa kamu stay di sini? Karena pelajarannya banyak, Bu. Saya sering diikutin workshop. Atau misalnya, saya banyak diskusi sama business owner. Saya dikasih tantangan baru untuk sebuah project. Ya. Tapi driver ini fokusnya adalah tentang pembelajaran. Ya. Excellency, ya, harus sempurna, harus semuanya precise seperti itu. Ada orang-orang yang drivernya seperti ini. Jangan sampai Anda telat gajian ke orang ini, dia bisa ngamuk dan mengkritisi Anda habis-habisan gitu ya. Kemudian ada recognition and significance. Recognition and significance ini contohnya teman-teman, penerapannya di perusahaan itu ada apa? Employee of the year. Ya, the best employee, contohnya seperti itu. Terus fotonya dipasang di area. Oh, orang-orang yang drivernya recognition and significance, mereka bilang, wah, ada fotoku di situ, happy. Tapi buat saya yang driver saya bukan recognition and significant, Anda pin saya aja kayak di sesi ini tuh udah, aduh, aku kenapa di pin ya, gitu, ya, udah langsung ini dulu, ya. Tapi recognition and significant buat beberapa orang penghargaan seperti itu jadi menarik, ya. Nah, driver-driver ini, teman-teman, ini yang bisa Anda gunakan untuk memberikan benefit, untuk mempertahankan karyawan, mendesain skema benefit, ya. Enggak semuanya harus diberikan dalam bentuk dana, ya. Tidak semuanya harus diberikan dalam bentuk rupiah. Tapi Anda bisa mengalokasikan benefit dengan mempertimbangkan ke-8 aspek ini, ya, secara umum. Menarik? Ya. Bikin scholarship untuk anak, love and belonging, pasti happy banget, ya. Terus bikin misalnya bonus KPI, oh yang achievement akan senang banget, gitu, ya. Nah itu skema-skemanya. Karena mau tidak mau kita harus sadari salah satu upaya untuk mempertahankan karyawan adalah apa yang kemudian mereka juga terima. Tapi ketika kita bicara tentang human emotional driver, kalau drivernya kebutuhan emosinya kita penuhi, ya mereka juga akan bilang, waduh saya seneng kok di perusahaan ini, ya. Oke, teman, ada pertanyaan kah? Belum? Oke. Nah, itu sebenarnya poin-poin attract and retaining, ya. Anda benar-benar ngelihat dari proses awalnya seperti apa, begitu dia masuk seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Ada pertanyaankah sampai di sini? Aman semua? Oke. Nah, pas buat saya, karena kita 1 jam pertama, dan rencananya 1 jam kedua, saya mau bahas sedikit tentang KPI. Karena tadi Anda berhasil memasukkan orang, tapi kemudian kita juga perlu bisa mengelola, ya. KPI adalah salah satu cara untuk mengelola, ya. Bukan hanya untuk mengukur dia achieve apa enggak, ya. Tapi membangun proses kedisiplinan pun bisa melalui KPI. So that's why di 1 jam ke depan, Bapak Ibu, kita akan bicara tentang KPI. Ya. Oke. Tapi di sini aku punya saya punya satu teman namanya Mas Wisnu.
Ya, beliau ini sering banget bawain sesi terkait sama KPI. Kita boleh undang ya, biar yang ngomong nggak aku terus gitu ya, nggak saya terus, tapi juga em, apa? Anda punya wawasan lain, Anda punya wacana lain. Boleh ya? Halo Wisnu. Hai Bu, Ini kali ini didatangkan untuk sharing tentang KPI ya? Boleh ikutan sharing ya? boleh Bu, nanti saya ikut sharing Bu. Siap. Boleh, ya. Tapi aku mau cek and recheck dulu, Wisnu. Di antara semuanya ini, teman-teman, siapa yang sudah punya KPI dan siapa yang belum punya KPI? Kalau sudah, Anda boleh drop di kolom chat, sudah gitu ya. Kalau belum, Anda drop belum. Itu akan membantu kami untuk memberikan apa? Sampai sejauh mana kami perlu sharing. Coba aku lihat. Ya. Siapa yang udah punya KPI? Mbak Dinda, udah punya KPI kah? Lestarinya udah, Bu. Oh, semua karyawan udah punya KPI? Ada. Udah, ya. Apa challenge paling besar untuk menerapkan KPI? Karena ada yang bersifat subjektif dan objektif aja sih, Bu. Oh, karena dalam KPI masih ada yang bersifat subjektif dan objektif. Yang lebih sulit untuk memenuhi KPI yang area subjektif atau ini Mungkin di operasional ya, Bu. di operasional? Iya. Kalau di Oke, sales aja ada pencapaian target biasanya. kalau di sales itu karena udah clear angka semua ya. Kalau di HR KPI-nya apa? HR. Kalau biasanya kita pakai objektif sih, Bu. Misalkan kalau kita di talent development, goals-nya adalah nge-create leader kayak gitu, Bu. Jadi ada beberapa key result yang harus kita lakukan dan inisiatifnya. Oke, oke, I see. Ya. Dan semuanya berjalan dengan baik KPI? Belum Aman? semua, Bu. Oh, belum. Belumnya di area mana kalau boleh tahu sedikit? Mungkin di metodenya sih, Bu, karena kita, contoh kayak kita nge-create leader. Jadi kita membuat metode tuh biar sesimpel mungkin dan bisa dieksekusi sih, gitu, Bu. Jadi Hmm, masih mencari penerapan yang benar. oke. Sip. Nanti semoga terjawab ya. Itu. By the way, Wisnu mau sharing tentang KPI? Saya langsung Bu, akhirnya nambahin tadi. Boleh-boleh lah. Mungkin pemahamannya tentang KPI apa, biar teman-teman juga ada wacana ya tentang KPI. Monggo Wisnu. Oke, Bu Amel, thank you. Nah, ya. Thank you tadi kan udah sharing ya sama Bu Amel terkait bagaimana track kandidat. Nah, ini mau masuk sebelum masuk KPI gitu ya. Aku mau ngajak teman-teman nih gitu ya untuk ngisi sesuatu dulu gitu ya. Ini saya bagi link di kolom komentar. Nah, silakan nanti masuk di situ. Sebelum saya di apa teman-teman saya memberikan arti benar-benar literally tentang KPI, teman-teman bisa masuk di situ. Di situ ada satu link di kolom chat. Silakan masuk aja di situ. Nah, di situ ada tulisan HP atau handphone gitu ya. Pasti di sini mau pakai handphone ya. Mungkin ada online ini juga yang online pakai handphone. Termasuk saya nih. Gambar saya pakai laptop, suara saya pakai handphone. Gitu ya. Saya juga pakai handphone dan sama gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya handphone. Nah, teman-teman bisa lihat, bolehkah tuliskan sebenarnya kriteria apa yang teman-teman pakai saat teman-teman tuh memilih handphone? Ya, kriteria apa yang teman-teman biasa pakai untuk memilih handphone? Ini saya sekalian share screen aja ya, biar kelihatan semua. Nah, tulis aja di situ ada sticky note. Ya, teman-teman bisa masuk di situ, pilih-pilih aja. Eh, Misalkan milih handphone user friendly atau apa ya, atau ya yang minimal harga 10 juta lah saya gitu, kurang dari situ nggak bisa gitu ya, tangan saya gatel kalau itu kecepatannya kurang ya. Boleh ini ambil di sini, ini ada gambar ini. Kalau familiar pakai sticky note ini
Jamboard tapi mirip sedikit. Jadi ada kertas ini. Nah, tulis di sini. Misalkan user. Nah, gini. Misalkan ya. Nah, silakan. Pakai. Kalau itu Teman. kayaknya kita cuma bisa view only deh, nggak Oh, bisa. sebentar. Saya ini dulu ininya. Coba tak edit. Bisa di refresh sudah dan refresh di F5. Coba. Udah bisa, Kak Dinda? Teman-teman bisa di refresh dulu F5. Pilih-pilih. Warna bebas ya, ada warna-warni di sini. Biru, orange. Udah Kak, udah bisa. Udah ya, silakan tulis. Apa yang jadi pertimbangan untuk beli handphone? Di kembar juga nggak apa-apa ya, kembar boleh, samaan, kriterianya boleh, silahkan. Kamera bagus, ini buat bikin konten biasanya ini. Siap. Ada yang kamera, oke. Rata-rata kamera ya beli handphone. Baik, silakan tulis saja semua di sini. Bentuknya fleksibel. Ya, bentuk fleksibel. Baterai awet. Main game ini biasanya ini ya. Main game. Itu baterai yang awet. Baterai awet seharian. Casin 1 ya, guys. Kapasitas storage. Oke. Ada lagi. Warnanya menarik. Ya, benar. Sekarang banyak HP yang warnanya menarik ya. Harga ramah di kantong ya. Saya juga suka sih gini-gini. Ya, ramah di kantong itu memang ramah untuk semua orang sebenarnya. Ini oke. Ada lagi yang mau nulis atau ini cukup? Saya masuk ya. Oke, kalau cukup, thank you udah teman-teman udah tulis ya. Pertanyaannya, apakah yang ditulis teman-teman ini jadi satu indikator yang tepat untuk menentukan HP itu cukup? Futuristik. Tadi kan ada yang bilang nih, KPI itu yang yang bisa diukur sama KPI yang deskripsi gitu ya. Nah, apakah yang ditentukan teman-teman ini sudah bisa jadi satu indikator untuk memilih sebuah HP? Boleh drop di kolom chat. Apakah yang ditulis teman-teman ini sudah bisa jadi satu indikator untuk beli HP? Banyak nih indikatornya. Sudah? Belum? Tulis di terangkat. Kalau sudah? Belum? Perwakilan. Mungkin saya tunjuk kali ya. Perwakilan dari Bu... karena tadi cewek yang banyak yang ngomong, saya mau nunjuk Bapak Adi gitu ya, karena sama-sama cowok gitu. Koneksi kan gitu ya. Silakan Pak Adi. Bisa? Belum Mbak Putri? Ya, oke. Pak Adi boleh open mic. Menurut Bapak ini sudah bisa menentukan indikator KPI kah? Untuk memilih HP. Halo, sore. Sore Pak Adi. Iya, mohon maaf Pak, saya baru bergabung karena tadi ada meeting sebentar. Ya, siap Pak Adi, thank you. Mungkin saya jawel ini yang sudah drop di kolom komentar. Mbak Dinda, bisa? Oke. Bisanya kenapa Mbak Dinda? Kasih argumen komen dulu nih. Bisa karena kenapa nih Mbak Dinda menentukan ini bisa? Sudah banyak kriterianya sih. Kak Wisnu tergantung Banyak goals-nya apa dulu. Mau tergantung. spesifik, mau cari kebutuhan HP yang bagaimana dulu. Oke, tergantung semua cari HP bentuknya kayak gimana dulu nih, gitu ya. Thank you, Mbak Dinda. Dari Bu Putri belum karena boleh, silakan.
Ini ada dua pendapat yang sudah Eh, dan belum. Silakan Bu Putri. belum karena Hmm, hmm, apa ya? Ya tergantung orientasinya juga ya. orientasi untuk Ya maksudnya kita punya punya handphone fokusnya atau ininya apa gitu. Maksudnya lebih cenderungnya untuk apa? oh, butuhnya untuk apa? Tujuan beli Tujuannya untuk handphone. apa? Iya. Hmm. Nah, oke, thank you Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau ini saya pribadi kalau ini jadi sebuah KPI untuk membeli sebuah HP itu belum. Ya, karena contoh nih kalau kita bikin lebih detail gitu ya, KPI itu adalah sesuatu yang nanti penilaiannya itu kuantitatif, bukan kualitatif. Saya ulangi ya, kuantitatif bukan kualitatif. Nah, kalau contohnya nih, satu ya, harga ramah di kantong. Ini kantongnya siapa dulu nih, gitu kan ya? Nah, kantongnya si A atau kantongnya si B atau kantongnya si C itu kan beda-beda isinya ya. Untuk investasi ini HP ini ya, gitu. Nah, ini indikatornya belum clear. Nah, kalau perlu HP di bawah 5 juta. Clear ya? Masuk tuh KPI-nya di situ. Nah, itu KPI. Ya. Jadi di-clearkan dulu dari semua ini. Apakah ini sudah oke? Yes, oke. Approval istri ya, di kantong approval istri tambahin. Nah, itu lebih rumit sepertinya. Approval istri, mending minta maaf daripada approval. Ya, itu syarat. Oke. KPI itu sesuatu yang kuantitatif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman apa ya di sini lihat, mungkin saya juga share screen sebentar gitu ya. Saya akan kasih satu pengertian KPI. Nah, kalau tadi teman-teman mendefinisikan KPI itu ada yang deskripsi, saran saya mulai diganti deskripsinya, gitu ya, dibikin lebih detail. Karena KPI itu indikator yang kuantitatif, yang dibuat untuk mengukur kinerja dan mencapai goals perusahaan, gitu ya. Kalau KPI-nya masih tidak kuantitatif, itu perlu dilihat lagi, ya. Dilihat lagi apakah KPI-nya itu sudah oke atau sudah kuantitatif atau belum. Kalau enggak, mengukurnya susah nanti. Ya, mengukurnya susah. Contoh, Mbak Dinda, tadi ada satu KPI-nya HR apa Mbak? Sorry, tadi saya langsung tanya. Tadi Mbak Dinda sharing sama Bu Iya, Ami. Kak. Apa Mbak tadi KPI-nya HR-nya di tempatnya Mbak Dinda? Oh, creating leader, Kak. Creating leader. Saya tanya, berapa banyak leader yang mau di-create dalam tahun 2024? Mungkin sekitar 20. 20. Indikatornya apa? Orang dianggap itu kita berhasil untuk create sebuah leader. Tergantung level, bisa kabak, bisa kepala divisi, atau direktur gitu. Nah, yang perlu dipastikan, kalau tadi Kak Dinda sudah tahu semuanya adalah contoh, creating leader. 3 supervisor, 3 kabak, 2 apa, itu clear indikatornya. Jadi kalau di akhir tahun nanti Mbak Dinda itu tidak bisa create 3 kabak, berarti KPI-nya Tidak zero. tercapai. Gitu. Tapi kalau cuma create leader di tahun 2024, nggak ada jumlahnya berapa. Mm-mm. Ya, itu KPI. Kenapa tadi saya bilang adalah KPI itu kuantitatif. Ya, ada yang mau kasih contoh lagi KPI-nya di departemennya masing-masing? Tadi Mbak Dinda, kasih contoh KPI yang sudah kali teman-teman rata-rata udah pernah buat. Kasih contoh satu KPI, mungkin kita bisa review di sini. 1 poin aja. Kalau nggak nih saya tunjuk deh. Ada Mbak Putri boleh kasih 1 contoh KPI di tempatnya ada. Peningkatan kompetensi. Jadi di tahun ini harus ada pemegang sertifikat kompetensi direktur tingkat 1 sebanyak 3 orang penambahan. Oke, itu oke. Tahun ini pemegang sertifikat kompetensi direksi ada 3 orang. Sampai tengah tahun sudah dapat berapa Mbak Putri? Kenapa, Pak?
Kenapa? Ini kan udah 4 tahun ini. Udah dapat berapa Mm-mm, kandidat untuk pegang sertifikat itu? baru satu. PR-nya 2 lagi nih sampai akhir tahun ya. Itu itu KPI, guys. Gitu ya. Itu baru KPI. Kalau KPI-nya teman-teman masih deskripsi, bisa direview lagi mumpung tengah tahun, gitu ya. Masih bisa direview lagi mumpung tengah tahun, nanti bisa untuk di sampai akhir tahunnya seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau Bu Amel ada tambahan Bu, boleh? Itu pengantar dari saya tentang KPI mungkin. Oke, thank you banget Mas Wisnu udah share sedikit tentang KPI gitu ya. Ya simulasi yang sederhana, tapi semoga teman-teman juga kebayang soal KPI. Ya, KPI itu salah satu kuncinya memang harus spesifik gitu ya. Tadi terukur. Saya kepingin Anda mungkin buka workbooknya sedikit ya. Nah, di sini Anda juga akan punya ya. eh buat saya pengalaman mendampingi klien, tantangan terbesar itu tadi adalah membuat satu clarity yang mau diukur itu apa, atau mengkuantitatifkan yang mau diukur itu apa. Karena misalnya kita bilang, apalagi mungkin area-area yang agak abu-abu seperti gini, melakukan servis dengan baik. Ya, itu kualitatif banget. Baiknya saya sama baiknya Wisnu bisa beda. Standarnya saya sama standarnya Pak Wisnu bisa beda. Ya, untuk orang lain juga bisa beda lagi. That's why ini nanti juga nyambungnya ke goals-nya perusahaan itu seperti apa. Setiap perusahaan bisa beda. Sama-sama service excellent. Tapi yang namanya service excellent itu di perusahaan A bisa didefinisikan sebagai zero complaint. Di perusahaan B, service excellent didefinisikan sebagai merespon chat pelanggan dalam waktu kurang dari 4 jam misalnya. Ya. Nah, KPI Bapak Ibu adalah indikator yang spesifik. Ya. Kayak tadi, service excellent bukan berarti nggak bisa masuk ke KPI. Tapi indikatornya apa? Indikatornya adalah zero complaint atau merespon chat customer dalam waktu kurang dari 4 jam. Mulai ya, kebayang ya, nangkep ya. Itu. Saya akan berikan contoh KPI. Saya yakin sebenarnya kalau di areanya banking, Anda relatifly pasti sudah punya KPI ya. Tapi di membership, ntar aku balik ke membership. Di membership sini Bapak Ibu Anda juga bisa wait, saya back dulu. Ya. Di membership Anda bisa ngedownload nanti contoh KPI-nya di sini ya. Di indikator kerja. Dan sebenarnya secara spesifik bahkan kami punya satu e-book judulnya KPI for Leaders. Jadi Bapak Ibu boleh download. Di sini ada contoh-contoh item KPI. Ini Anda tinggal download aja ya. KPI for Leaders ini misalnya di areanya produksi atau di areanya marketing, KPI-nya apa aja. Itu ada contoh-contohnya ya. Coba aku bukakan. Ya, KPI for Leaders. Biar Anda juga kebayang nanti bukunya seperti apa, sekaligus saya berikan satu contoh. Nah, kalau Anda download bukunya semacam ini, teman-teman cukup tebal, 150 halaman kalau Anda print, ya. Tapi ada contoh-contohnya, nah ini misalnya ini.
internal business process, payroll error. Ya, jadi ini spesifik personal task overdue, terus apa? Ya, persentase skill gap. Ini kalau nggak salah sih finance ya. Ini kalau ini purchasing. Purchasing. Banking juga ada purchasing kan ya. Sekian persen rapat tercipta. Ini karena mungkin lebih banyak dari retail. Penghematan pengadaan. Ya, berapa persen? Anda bisa dapat contoh-contohnya di sini by the way. Jadi nanti teman-teman boleh download ke sana ya. Gitu. Oke. Nah, saya mau balik ke KPI, saya mau sharing apa yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam menyusun KPI ya, teman-teman. Yang pertama adalah setting goal atau strategi. Goal ini berarti sifatnya top down dari manajemen. Katakanlah goal target tahun ini, goal itu bisa material non material ya. Contoh gini. Goal perusahaan pada saat akhir tahun, raker manajemen, top manajemen menyampaikan, teman-teman goals kita, target kita tahun depan adalah misalnya berapa? 500 M misalnya, ya, atau sekian T, gitu. Maka ketika kita merancang KPI juga bisa merupakan breakdown bagaimana saya mencapai goals tersebut. Indikator-indikator apa aja yang menunjukkan bahwa saya bekerja untuk mengarah pada goals tersebut. Ya. Goals itu juga bisa atau arahan dari top management untuk di breakdown ke KPI itu bisa dalam bentuk strategi. Contohnya saya pernah punya satu goal gini Bapak Ibu. Atau strateginya ya. Strateginya di dunia marketing. Bahwa kita punya collaboration partner. Itu strateginya. Kenapa? Karena sekarang zamannya zaman kolaborasi gitu. Maka di areanya marketing, ketika dia nge-breakdown menjadi KPI, kan tadi goals-nya apa? Collaboration partner. Maka di marketing, katakanlah KPI-nya apa? Dalam waktu 1 tahun, 4 kali membuat event yang berkolaborasi dengan asosiasi, dengan komunitas, dengan yang lain. Ya, itu contohnya. Nanti saya kasih contoh dalam bentuk Excel-nya ya. Kemudian ini tadi yang Pak Wisnu sampaikan, KPI sifatnya kuantitatif atau bisa diukur, bisa diangkakan, ya, bisa disimbolkan dalam bentuk angka. Kemudian yang ketiga adalah KPI itu terkoneksi antar departemen. Nah, maksudnya gimana Bu Amel? Gitu. Anda bayangkan ya, ketika satu departemen, misalnya gini, sales pasti KPI-nya berhubungan banget sama target perusahaan. HR, dunia kita berhubungan sama target perusahaan nggak? Oh ya, ideally iya. Ya, walaupun tidak secara langsung. Anda bayangkan ketika nggak ada satu indikator di dalam apa? Di dalam KPI kita yang menunjukkan itu terkoneksi. Misalnya nih, HR juga menuliskan apa? Target. Ya, aku kasih contoh aja langsung biar kebayang. Ini contoh KPI kalau Anda download, Anda akan dapatkan kenapa nggak mau? Oh ya, ini contoh. Oke, ya. Nah, ini contoh. Ya. Finance, ya. Sales marketing, ini produksi, ini HR. Nih, Anda lihat di sini. HR itu juga menuliskan, apa? Target. Ya, aku kasih contoh aja langsung biar kebayang. Ini contoh KPI kalau Anda download, Anda akan dapatkan ini contoh. Oke, ya. Nah, ini contoh. Finance, ya. Sales marketing, ini produksi, ini HR. Nih, Anda lihat di sini. HR itu juga menuliskan
jumlah revenue. Ya. Loh, Bu Amel kan HR nggak berhubungan langsung. HR kan nggak jualan, nggak berhubungan sama sales. Iya, tapi bayangkan seandainya ini nggak dicantolin di sini, nggak terkoneksi di sini, kemudian HR melakukan tugasnya baik. Misalnya payroll tepat waktu, rekrutmen tepat waktu, ngadain training juga ada, tapi nggak ada item jumlah revenue misalnya. Ya, so HR itu KPI-nya di akhir tahun tercapai 95%. Seneng kan? KPI tercapai 95% itu artinya kalau ada skema bonus KPI ya, Anda dapat bonus. Tapi masalahnya di sales marketing, revenue-nya mungkin hanya tercapai 50 atau 60%. Nah, kalau kayak begitu, terus dana perusahaan yang digunakan untuk kasih komisi ke HR, ke KPI-nya HR dari mana? Orang salesnya nggak tercapai. Ya, so that's why ada yang terkoneksi. Contoh lain tentang koneksi ya. Misalnya ini, siapa yang di perusahaannya punya kesulitan ketika people development atau learning development atau HR mengadakan training, ya Anda ngadain training, kemudian susah banget dapat jadwal dari tim, ya. Alasannya bisa jadi, aduh, kita skip coaching ya. Kenapa? Karena lagi ngejar target. Kita sorry ya hari ini nggak jadi ikut training ya karena ini, karena itu, ya. Akhirnya program kerjanya HR yang KPI-nya adalah mengadakan atau membangun budaya coaching atau realisasi training, akhirnya ya nggak bisa tercapai, ya. Nah, ini adalah sifat indikator KPI yang tadi terkoneksi antar departemen. Ya, jadi bisa saling support. Semoga kebayang ya, teman-teman ya. Ya, contoh-contohnya kenapa harus terkoneksi antar departemen gitu. Coba kita lihat lagi, nih ya, terkoneksi antar departemen. All good ya, sampai sini ya. Kemudian poin yang keempat adalah KPI itu perlu dikawal. KPI tidak hanya direview 1 tahun sekali pada masa akhir tahun, tapi sebenarnya KPI perlu dikawal bulanan. Lewat apa? Kalau misalnya Anda monthly meeting, Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah salah satu ruang. Report yang disampaikan oleh leader pada saat monthly meeting itu sebenarnya bisa berbasis pada KPI. Karena KPI ini kan indikator untuk mencapai result, untuk mencapai target. Sehingga pengawalannya pun juga bisa melalui monthly meeting. Bentuk reportnya udah di-align-kan dengan apa yang jadi indikator. Misalnya tadi indikatornya adalah mengadakan kolaboratif event 1 tahun 4 kali. Di monthly meeting Anda bisa share. Di bulan ini kita akan mengadakan kolaboratif event yang kedua kalinya misalnya. Ya. Jadi connect semua, nggak terlalu banyak bahasan. Ya. Dan yang ketiga adalah KPI itu punya PIC. Contoh yang tadi saya sajikan, Bapak Ibu, yang tadi saya share, termasuk nanti kalau Anda download dari area yang membership, itu adalah contoh KPI departemen. Ya. Tapi bisa di breakdown ke KPI personal. Oh, item ini siapa yang tanggung jawab? Item ini siapa yang tanggung jawab? Item ini siapa yang tanggung jawab? Akhirnya itu menjadi punya setiap item, setiap indikator punya PIC-nya masing-masing. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun KPI. Pak Wisnu barangkali ada tambahan di area ini. Oke, thank you Bu Amel. Nah, kalau dari saya sih dari 5 area itu atau 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun KPI gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah satu lagi tambahannya adalah jangan lupa untuk menyajikan data administratifnya ya. Karena tiap KPI itu kan perlu data administratif ya.
Contoh tadi teman-teman bilang, oh ada sertifikasi. Nah, kalau memang ada yang sudah join, biasanya nggak tahu sertifikasinya itu jadi data administratif bahwa oh satu KPI ini udah capek nih, gitu ya. Atau tadi sini contoh ini Bu Amel, penyelenggaraan event. Kalau event kan pasti ada ini data administratifnya. Ya kita ada brosurnya, ada teman yang terlibat di sana, ada kegiatannya, gitu. Itu ada dokumentasinya, gitu ya. Nah, salah satu challenging-nya dari semua yang disampaikan Bu Amel itu adalah mengawal data administratif ini tertata dengan baik dan benar. Itu kan biasanya kacau ya. Ini sana biasanya kan ada direksi atau biasanya Bu Amel juga minta, mana datanya ini, mana datanya itu. Nah, kita kadang-kadang bisa bilang, oh ini udah selesai. Tapi kalau itu tidak ada datanya, bisa dibilang itu, oh belum jalan punyamu. Gitu. Buktinya apa? Gitu. Itu kali tambahannya Bu Amel dari saya. Gitu. Oke, oh ya, data ya. Thank you, Wisnu. Tambahannya. Bentar, aku share lagi. Saya nggak tahu format KPI Anda sama atau enggak, tapi ya, oke. Nah, ini sebenarnya ada area ini. Ini. Sumber data. Ya, sumber datanya dari mana? Dari laporan keuangan. Sumber datanya dari mana? Dari program CRM, dari tools, dari aplikasi, dari platform tertentu. HRD memenuhi indikatornya rekrutmen adalah memberikan kandidat atau calon karyawan 45 hari maksimal setelah form order diterima gitu. Nah, cara ngukurnya dari mana? Oh ya pakai tools. Ada form order ini masuk tanggal berapa kan ketahuan. Kemudian kita bisa fulfill di hari keberapa gitu. Ya. Anda bisa menciptakan even itu Excel aja sebenarnya juga sebuah tools untuk reporting. Ya. IT report kah, dari survei kah, ya financial report pastinya paling banyak. Atau HCGA report itu juga bisa. Ya, ini sumber data yang dimaksud mahasiswa tadi, sumber data seperti itu. Aman ya, Bapak Ibu? Itu. Nah, ada satu hal lagi yang saya mau sharingkan, yaitu tentang salah satu framework pada saat membuat KPI. Di sini ada, harapan saya semuanya kenal yang namanya balance scorecard ya. Ada yang belum kenal kah? Kalau belum kenal, Anda boleh kasih sign, kasih emoticon seperti itu. Balance scorecard, Mbak Ririn udah cukup kenal balance scorecard? Pernah sih Bu, pernah saya dengar itu. KPI udah punya? KPI ada Ibu. KPI Cuma ada, mungkin tapi bukan based on balance scorecard ya? bukan, iya Bu, Bukan. belum ke situ. Oke. Nggak apa-apa. Pak Adi, kenal balance scorecard? Pak Adi Wira? Ya, masih di mute, Pak. Balance scorecard kenal nggak Pak Andi? Untuk scorecard kita belum, Bu. Belum ya? Oke, Ya. kalau gitu aku jelasin sedikit ya. Gitu. So, balance scorecard ini sebenarnya satu framework Bapak Ibu. Satu framework yang Anda bisa gunakan pada saat Anda menyusun KPI. Nah, ini Anda lihat ya. Anda lihat di situ ada 4 pilar. Atau sebenarnya kalau saya mau mengajak Anda membayangkan tiga dimensi gitu ya. Kalau itu rumah, pilar-pilar itu adalah yang menopang rumah itu. Anda bayangkan kalau satu pilarnya itu nggak ada atau pilarnya itu miring gitu, ya nggak balance, maka bangunannya juga nggak akan stabil. Ya. Balance scorecard adalah model yang akan membantu kita untuk melihat semua proses bisnis dari 4 kategori. Finance, sales, marketing, business process, satu lagi learning and growth. Ya.
Em, kadang kita membuat banyak KPI, tapi kita nggak tahu apakah itu menutupi atau menopang pilar-pilar di bangunan ini. Karena bisa jadi namanya finance. Secara otomatis KPI-nya dia pasti banyaknya item finance. Dia secara natural mungkin akan mudah lupa, nggak memasukkan, oke, mesti fulfill nih jam training yang sudah distandarkan bersama tim HR. Artinya dia fokus di finance, dia lupa learning and growth-nya. Jadi nggak balance. Padahal dia masih perlu belajar juga untuk mempertahankan kompetensi. Ya, jadi ini framework ya. 4 kaki meja atau 4 kaki kursi itu semuanya akan stabil kalau kita pola pikirnya ideally seperti ini. Ya, itu sebabnya kalau Anda nanti lari ke Excel, Bapak Ibu, Anda akan temukan contoh saya selalu seperti ini. Ya, mau ini finance, dia ada areanya finance, customer and market, internal process, learning and growth. Mau dia sales marketing, dia punya awareness terhadap finansial, dia punya awareness terhadap customer and market, udah pasti ya. Kemudian internal prosesnya apa, learning and growth-nya apa. Masing-masing pilar ada itemnya ya untuk membantu kita ngecek indikatornya kita memenuhi nggak di situ. Semoga cukup dipahami ya. Semoga cukup dipahami. Business proses juga sama. Ya. Teman-teman yang di areanya produksi gitu katakanlah tetap harus aware dengan area finansial, area people, ya, area sales marketing. HJKA juga sama. Nah, ini contohnya. Anda nanti bisa ngedownload ya, Bapak Ibu. Ada contoh item-itemnya. Ini Anda lihat, ini very specific. Ketepatan dan akurasi payroll. Ini masuk ke area apa? Customer and market. Siapa market kita? Ya, all employees. Ya. Prosentase job GA selesai tepat waktu. Customer and services. Ya. Dapat gambaran yang lebih jelas tentang KPI? Ya. Formatnya kurang lebih sama nggak dengan KPI yang Anda punya? Ya. Lebih detail? Ya. Oke. Good. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman? All good. Ini kalau contoh, ini contoh, ya, ini contoh KPI based on balance scorecard. Jadi yang di areanya finance juga ada yang dipikirin, areanya sales marketing ada, area learning and growth ada, areanya business process juga ada. Ya. Mengkategorisasikan akan lebih membantu daripada departemen ini punya 30 item, 30 indikator. Banyak banget. Padahal kalau dibagi 4 area ini mungkin 5, ini 7, ini 5, ini 7, kurang lebih seperti itu. Ya. Good. Mas Wisnu, ada tambahan terkait balance scorecard atau framework yang kita gunakan? Oke, Bu Amel. Nah, kalau tambahan dari balance scorecard sih belum ya kali Bu ya, karena tadi udah dijelasin Ibu details gitu ya, terkait KPI gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nanti penasaran tentang balance scorecard, teman-teman bisa nih dari KPI-nya teman-teman itu mulai dibagi sendiri, iseng ya, bagi sendiri gitu kali ya. Oh, KPI-ku di sini ada 10 item misal atau 15 item misal. Sambil belajar boleh nih mulai bagi dari KPI-nya teman-teman masing-masing. Oh, ini areanya sales marketing nih. Ini areanya finance. Oh, ini areanya internal business process. Sambil belajar boleh gitu ya.
Jadi apa yang disampaikan Bu Amel ini tidak berhenti sampai apa pembelajaran kita ini nanti selesai, tapi teman-teman juga bisa mempraktekkan ini ke KPI-nya teman-teman. Ya meskipun itu nggak dirubah ya KPI-nya, maksudnya nggak dirubah secara company-nya teman-teman, tapi itu untuk pembelajaran aja dari KPI teman-teman mulai dimasukkan ke balance scorecard itu seperti apa sih gitu ya. Nanti mungkin bisa sharing-sharing lagi ke Mbak Dinda atau siapa. Ini ada hal yang menarik nih kalau data apa sudah tak petakan kok ternyata banyak di internal bisnis prosesnya, tapi learning and grow-nya nggak ada nih gitu. Nah, itu kan jadi kita bisa ngelihat ya, ternyata kita fokusnya di learning and grow, tapi untuk pembelajarannya kurang, misal. Atau bahkan, oh kita fokusnya ada karena kita perbankan, kita banyak banget fokus di area finansial, tapi kita kelupaan di area sales marketingnya. Kalau tadi Bu Amel bilang ada sales marketing, biasanya kita menggunakan sudut pandang sales marketing itu nggak cuma orang-orang yang akan berhubungan di eksternal, tapi internal kita itu sebenarnya juga customer gitu ya. Terus jangan-jangan kita lepas tuh di situ tuh, loh kok area SMku nggak ada gitu ya. Nah itu sebenarnya jadi asesmen aja di internalnya teman-teman semuanya gitu ya, untuk melihat kacamata lebih besar lagi, KPI-nya kita itu sudah seimbang, balance, kalau Ibu Amel lihat pilar tadi, atau ada pilar yang kecil, ada pilar yang gede. Nah, teman-teman bisa asesmen sendiri nih di internal nanti nih, gitu ya, dari KPI-nya yang teman-teman sudah ada di situ. Itu kali tambahannya Bu Amel, bisa jadi home fun juga itu sebenarnya. Jadi PR ya. Iya. Oke. Sip. So, Bapak Ibu, itu gambaran umum tentang KPI. Kalaupun di tempat Anda sudah, di perusahaan Anda sudah ada KPI, barangkali Anda jadi punya wacana mengkategorisasikannya, kemudian membuat bridging antar departemen seperti apa. Ya, sehingga KPI-nya nggak lepas koneksinya antar departemen. Akan saling support. Karena ibaratnya kalau ini Pak Wisnu sama Pak Reza itu saling mensukseskan KPI gitu. Yuk, kalau kamu lakukan ini, KPI-ku juga bagus loh. Kalau kita lakukan ini sama-sama, KPI kita berdua bagus. Ya, KPI yang baik adalah KPI yang terkoneksi. Gitu. So, kita masih ada 10 menit, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau Anda ada pertanyaan terkait KPI, terkait rekrutmen, atau barangkali Anda ada pertanyaan lainnya. Atau di sisi lain, Mas Reza, barangkali ada info yang mau disampaikan kah? Aman ya? Tadi alamatnya Mbak Putri udah dapet ya? Oh sudah, saya juga sudah dapat nomor HP-nya gitu. Oh, Nanti kita chat-chatan ya. Oke. Ya, oke Bapak Ibu, untuk akses membership kami sedang proses dulu karena Oke. alamat tinggalnya baru dapat ya. Jadi mungkin maksimal besok teman-teman sudah bisa mengakses membershipnya. Oke, jadi nanti akan Bapak Ibu tinggal masukin username-nya untuk alamat email yang kemarin sudah store, dan kami nanti akan share passwordnya apa, dan teman-teman langsung bisa menggunakan. Begitu. Ya. Karena saya lihat dari data juga ada beberapa satu alamat email gitu ya, nanti bisa saling share hasil pembelajarannya karena memang banyak banget di situ. Tergantung juga dari case yang Bapak Ibu sedang hadapin, atau Bapak Ibu lagi interest pengen belajar yang mana, tinggal klik aja di situ. Gitu sih Bu Amel. Ya. Oke, thank you. So, saya kira sih monggo kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau ada bahasan, let's say 5-10 menit, Anda bisa drop di kolom chat atau mungkin mau mendiskusikan sesuatu yang lain. Ya, sore Bu Amel. Sore, ya, Mbak Ririn. Iya, Bu, mau minta masukannya aja sih. Begini Bu, kan untuk rekrutmen ya dan turnover di BPRMBP 29 itu masih bisa dibilang cukup tinggi. Karena mungkin apa ya, bisa dibilang anak-anak tahun 2000-an ini
apa ya, mungkin butuh perusahaan yang sesuai dengan keinginan mereka begitu ya Bu. Kita sih Mm-mm. berusaha gitu untuk memberikan apa ya tadi seperti ya kenyamanan untuk mereka gitu, benefit ya Bu ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kita masih menemukan hal-hal seperti itu Bu ya. Baru kita Mm-mm. rekrut beberapa bulan mereka mengundurkan diri begitu ya Bu. Masih Ah, untung beberapa bulan ya. ada sih yang hitungan hari ada Bu. Jadi Makanya untung beberapa bulan. iya. Jadi sebenarnya kita udah apa ya melakukan kayak semacam orientasi ya Bu. Mm-mm. Orientasi kita di awal itu ada ya penjelasan mengenai visi misi kita gitu dari Mm-mm. produk knowledge-nya, terutama ini untuk bagian marketing ya Bu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk eh, cek kesehatan memang kita enggak yang sedetail apa seperti perusahaan lain mungkin ya Bu. Kita yang penting ada Mm-mm. surat keterangan sehat. Ya kita udah bisa apa ya terima lah gitu ya. Kita nggak ada MCU atau segala macam gitu. Jadi kita eh, rekrut nih beberapa teman-teman untuk marketing. Jadi pada saat Mm-mm. tes pertama gitu, tes kedua interview, mereka selalu katakan siap. Pasti siap ya. Kita jelaskan nanti pekerjaannya lebih banyak di luar, di lapangan gitu ya, di luar kantor. Mereka selalu jawab siap. Jadi kita ya udah lanjut ke proses orientasi gitu ya, Bu. Kita jelaskan Ya. mengenai produk-produk, ya sampai ada yang sekitar 2 minggu gitu ya kita jelaskan. Cuma pada saat sudah terjun nih Bu ke lapangan, Mm-mm. banyak sekali alasan mereka gitu ya. Mm-mm. Nah, bagusnya seperti apa ya Bu pada saat kita melakukan orientasi? Apakah apa ya misalkan ada waktu 2 minggu atau 1 bulan masa orientasi kita eh, apa combine gitu ya antara kelas dengan praktek langsung ke lapangan, apalagi teman-teman yang belum pengalaman di Ya. marketing gitu ya Bu. Itu aja sih Bu, Oke. mungkin minta sarannya gimana biar mereka ya itu udah dikasih pelajaran teori banyak ternyata Habis sudah di training resign. ya rasanya banyak. Perjuangan banyak orang. Oke, aku coba jawab singkat ya, Mbak Ririn. Satu, teman-teman, fenomena yang semua perusahaan mengalami, gitu kan? So that's why banyak perusahaan itu harus sangat inovatif sekarang dengan metode kerjanya. Saya tahu nih challenge-nya buat perbankan karena buat perbankan nggak mungkin itu kerja misalnya paruh waktu, work from anywhere gitu nggak bisa ya. Yang bisa itu cuman work from Bali itu kalau masuk BPR Lestari pula gitu kan. Iya, iyalah gitu karena mereka yang di sana atau BPR Lestari juga ya ada yang lain-lain. Ya, Em, pertama Anda bisa adjustment dulu, coba adjustment dulu di sistem rekrutmennya. Kalau Anda tanya bisa nggak nanti eh, orientasi atau keluar gitu ya. Nah, pertanyaannya saya adalah ketika Anda lakukan interview misalnya, Anda lakukan di dalam kantor atau di luar kantor, ya. Atau Anda memberikan penugasan nggak? Sebenarnya kita bisa memberikan penugasan. Katakanlah misalnya seperti ini, eh teller deh, Anda rekrut teller misalnya ya. Kerjaan teller itu kan memang duduk, kemudian dia berdiri, kalau ada customer datang, duduk lagi, betul nggak? Ya, ada yang bahkan harus berdiri terus kalau mejanya tinggi. Ya. Maka ketika Anda interview atau proses seleksi, lakukan proses yang serupa, Mbak Ririn. Ya, Mbak boleh duduk, boleh berdiri nggak? Boleh duduk lagi, liatin dia sebelah apa enggak gitu. Karena itu yang sebenarnya nanti Anda akan lakukan. Atau berikan penugasan. Misalnya gini, baru interview pertama, eh, Anda bisa lakukan interview let's say 10-15 menit cepat aja. Kalau Anda tertarik sama profilnya, kompetensinya kok sepertinya Anda, berikan penugasan. Mas, tugasnya Anda adalah Anda visit ke BPR Lestari cabang ini atau ke BPR NBP cabang ini. Dari situ apa? Anda observasi, Anda bikin analisa.
Karena sales pun kan mereka harus reporting kan nanti. Ya. Nah, kalau di awal aja masih cari kerja itu mereka udah ogah-ogahan melakukan hal itu, bisa dipastikan waktu udah masuk mereka juga akan ogah-ogahan nggak? Ya. Tapi Anda perlu menjelaskan tujuannya. Ya. Kenapa saya minta Anda untuk visit ke cabang sana? Karena sebenarnya nanti tugas Anda adalah Anda keliling. Ya. Itu sebabnya dalam proses rekrutmen ini saya kepingin Anda merasakan juga. Kalau keliling seperti apa? Nanti Anda harus keliling. 1 hari ke 3 sampai 5 cabang gitu. Atau ke 3 sampai 5 customer visit. Ya. So, Anda jelaskan itu. Membawa situasi yang real ke dalam proses seleksi. Makin dekat makin bagus. Prinsip rekrutmen Mbak Ririn adalah isi come, isi go. Makin gampang dia masuk, makin gampang dia keluar. Jadi kita ini mendedikasikan diri berapa waktu lamanya untuk rekrutmen nih, untuk melakukan proses itu. Tapi ya jangan lama-lama banget ya, gitu. Mosok nanti 10 kali interview gitu ya ngapain? Enggak lah, itu ngerjain namanya. Ya. Tapi isi come, isi go. Ya. Apalagi buat Anda yang cuman rekrutmennya lewat interview. Aduh, gitu. Seberapa jeli sih kita sebenarnya menangkap melalui interview. Bahkan kalau Mbak Ririn tahu sebenarnya ada salah satu perusahaan garment loh ya ini, bahkan manufacturer garment aja, mereka itu sampai mendedikasikan begitu masuk, kemudian dalam waktu 2 minggu karyawan baru ini harus kayak KKN, seperti KKN. Mereka harus ke satu mungkin desa atau kampung gitu ya, diminta untuk membuat satu project. Itu belum kerja. Belum, paling baru training product knowledge, dikasih training 1 hari, 2 hari, kemudian mereka diminta untuk membuat satu project. Ya. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang lain pun mereka mulai inovatif dalam melakukan rekrutmen. Ya. Nggak bisa lagi sekedar cuman psikotes, cuman interview, nggak bisa gitu lagi doang. Ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan nih, role play-nya seperti apa. Ya. Tapi jangan lupa dijelaskan ya, Bapak Ibu, tujuannya seperti ini. Saya punya klien itu yang kebetulan family bisnis, ownernya hobi olahraga. Ya. So lari itu jadi salah satu screeningnya. Ya. Waktu interview udah ditanya suka olahraga apa enggak, dan sudah ditanya kesediaannya. Nanti di minggu pertama, jadi onboarding minggu pertama. Onboardingnya itu masuk jam 5:30 pagi. Ngapain? Diajak olahraga dulu, jam 5:30 sampai jam 6:30, jam 7, mereka bisa mandi-mandi di kantor, jam 9 lanjut lagi. Nah, teman-teman HR, sanggup nggak kita dedikasi melakukan onboarding yang sedemikian rupa? Tapi Anda kebayang dapat orang-orang yang seperti apa? Ya, nah, dunianya berubah. Kita juga perlu inovatif. Ya, oke, Mbak Ririn? Ya, Ya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya. iya. Cari inovasi untuk rekrutmen dan onboarding ya. Iya, segera pikirkan Iya, ini. nggak bisa yang lempeng-lempeng aja ya, nggak bisa sekarang. Mm. Oke, so Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, karena udah hampir jam 4 sore WIB, saya
geserkan ke Bu Vina. Iya, baik. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mungkin? Karena waktu kita kalau di WIB masih jam 4, tapi kalau di WITA sudah jam 5 sore. Eh, Kalau memang masih ada, silahkan raise hand atau bisa di kolom chat. Kalau tidak, mungkin kita bisa akhiri ya, Ibu Amelia, hari ini. Dan rasanya mungkin teman-teman sedang apa namanya, membuat satu rencana nih. Kalau Mbak Ririn mungkin lagi mikir nih ya, apa iya saya juga datang jam 5 untuk ajak olahraga dulu nih calon calon karyawan ya. Tapi emang PR-nya nanti jadinya di kita sebagai HR ya, Mbak Ibu Amelia. Iya, Bu, kitanya yang masih inovatif. Iya, betul. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin sesi terakhir kita foto dulu ya, foto bersama dulu. Boleh. Silakan untuk membuka kameranya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kebersamaan kita sore hari ini. Tapi kita masih punya satu kali lagi pertemuan untuk Simple HR ini, untuk webinar ini ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Teman-teman sudah siap ya? 3, 2, 1. Iya. Oke, kemudian 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Amelia, terima kasih banyak Terima bersama kasih Bu Amel. Terima kasih, Bu.